Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi siklus penggajian untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Untuk itu, enjoy for watching. Enjoy for watching. Perkenalkan, nama saya Widiawati dengan NIM 3403200018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus penggajian. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut ini. 1. Semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat itu valid. 3. Semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. 4. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Yang kelima, peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. 6. Aset, baik kas dan data, dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang ketujuh, aktivitas siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Apakah ancaman-ancamannya? 1. Memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Yang kedua adalah pelanggaran hukum ketenagakerjaan. 3. Perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. 4. Data waktu yang tidak akurat. 5. Pemrosesan penggajian yang tidak akurat. 6. Pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. 7. Kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. 8. Kinerja yang kurang baik. Adapun prosedur pengendalian yang dapat diterapkan antara lain: 1. Prosedur memperkerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi dan riwayat pekerjaan. Yang kedua adalah dokumentasi lengkap atas prosedur untuk memperkerjakan. Yang ketiga adalah pemindahan tugas. 4. Total batch dan pengendalian aplikasi lainnya. 5. Setoran langsung. 6. Distribusi cek gaji dilakukan oleh seseorang yang independen dari proses penggajian. 7. Penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim. 8. Penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian. 9. Pengendalian akses. 10. Prosedur pembuatan cadangan. Dan yang ke-11 adalah enkripsi data. Nama saya Gunawan dengan NIM 3403200021. Kebutuhan informasi dan prosedur. Fungsi SIA adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya, agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan berikut ini. Pertama, kebutuhan informasi dan prosedur kebutuhan pegawai di masa mendatang. Kedua, kinerja pegawai. Ketiga, moral pegawai. Dan keempat, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Beberapa informasi biasanya diberikan oleh sistem penggajian. Informasi lainnya seperti data tentang keahlian pegawai biasanya diberikan oleh sistem manajemen SDM. Informasi lainnya juga seperti data mengenai moral pegawai biasanya tidak dikumpulkan baik sistem manajemen SDM maupun penggajian. Model data siklus penggajian. Untuk model data siklusnya akan terlihat seperti ini. Apakah hubungan antara keahlian dan perekrutan itu? Satu ke banyak. Hubungan banyak ke banyak antara keahlian dan perekrutan mencerminkan fakta bahwa setiap iklan dapat mencari beberapa keahlian tertentu, dan bahwa dengan berjalannya waktu mungkin saja terdapat beberapa iklan untuk sebuah keahlian tertentu.
Apakah hubungan antara kegiatan perekrutan dan lamaran perekrutan itu banyak ke banyak? Mengapa? Karena banyak yang biasanya melamar untuk setiap lamaran pekerjaan, tetapi mereka juga dapat mengirimkan lamaran ke lebih dari satu kegiatan perekrutan. Perkenalkan, nama saya Denny Sukmara dengan NIM 34032000022 dari akuntansi reguler A. Aktivitas siklus penggajian. Apakah aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian? 1. Perbarui file induk penggajian. 2. Perbarui tarif dan pemotongan pajak. 3. Validasi data waktu dan kehadiran. 4. Mempersiapkan penggajian. 5. Membayar gaji. 6. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. 7. Keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Perbarui file induk penggajian. Aktivitas 1. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian melibatkan pembaruan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti memperkerjakan orang baru, pemberhentian, merubah tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Perbarui file induk penggajian merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Perbarui tarif dan pemotongan pajak. Aktivitas 2. Aktivitas kedua dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah memperbarui informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak lainnya. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 34032000028. Validasi waktu dan kehadiran. Aktivitas ketiga dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran pegawai. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk, bergantung pada status pembayaran pegawai. Skema pembayaran merupakan kartu waktu yang digunakan untuk membayar pegawai yang berdasar per jam. Laporan tersendiri bagi profesional, komisi langsung atau komisi gaji plus, intensif, dan bonus. Prosedurnya antara lain: Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai. Bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Petugas penggajian menghitung total batch dan memasukkannya bersama dengan data waktu. Total batch dihitung ulang oleh komputer setelah langkah pemrosesan selanjutnya. Data transaksi penggajian dimasukkan melalui terminal online. Pemeriksaan edit dilakukan pada setiap catatan waktu dan kehadiran. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi validasi data waktu dan kehadiran. Mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai secara elektronis sebagai ganti dokumen kertas. Penggunaan pembaca kartu untuk mengumpulkan data waktu kerja. Penggunaan jam waktu elektronis. Mempersiapkan penggajian. Aktivitas keempat dalam siklus penggajian adalah mempersiapkan penggajian. Data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat record baru ke file ini. Produser. Pemrosesan penggajian dilakukan dalam
Departemen Operasi Komputer. File transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. File data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Jenis pemotongan penggajian atau potongan pajak penghasilan, potongan sukarela. Daftar penggajian dan cek penggajian pegawai dicetak. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi dalam mempersiapkan penggajian. Menghasilkan dan menyalurkan laporan penggajian elektronis daripada laporan kertas, terminal online, internet, perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ratna Komala, NIM 34031900009. Membayar gaji. Aktivitas 5. Aktivitas kelima adalah pembayaran yang sesungguhnya atas gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Prosedur: sekali cek gaji dibuat atau dipersiapkan, daftar penggajian dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui. Voucher pengeluaran kemudian dibuat. Voucher pengeluaran dan penggajian kemudian dikirim ke kasir. Peluang pemakaian teknologi informasi ke pembayaran gaji. Penyimpanan langsung, outsourcing untuk fungsi penggajian dan sumber daya manusia mereka ke Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Tenaga Kerja. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Aktivitas 6. Perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. Hukum federal dan negara bagian juga mensyaratkan perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam presentasi tertentu ke setiap gaji kotor pegawai hingga ke batas maksimum tahunan. Untuk dana asuransi kompensasi pengangguran federal dan negara bagian, perusahaan seringkali memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi kesehatan, cacat, dan jiwa untuk para pegawai. Banyak perusahaan juga menawarkan pada para pegawai mereka rencana kompensasi fleksibel. Banyak perusahaan menawarkan dan memberikan kontribusi atas pilihan rencana tabungan hari tua, keluarkan pajak penghasilan, dan potongan lain-lain. Aktivitas 7. Aktivitas terakhir dalam proses penggajian membayar kewajiban pajak, penghasilan, dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Lembaga pemerintahan terkait menspesifikasikan waktu untuk pembayaran ini. Dana yang secara sukarela dikurangi dari cek gaji pegawai untuk berbagai kompensasi seperti rencana tabungan gaji harus dibayarkan ke organisasi terkait. Sekian pemaparan materi dari kami. Jangan lupa